Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, Mem sudah menjelaskan tentang letak atau posisi dari masing-masing benua. Nah, di video kali ini, Mem akan menjelaskan tentang kondisi alam dari masing-masing benua. Mem akan mengambilkan dua contoh, yaitu satu negara maju dan satu negara berkembang. Mari kita saksikan video ini. Di mana juga terdapat gunung halal negara-negara di dunia. Setelah sini yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia yang kita bahas yaitu adalah kondisi alamnya. Nah, kondisi alam di benua Asia yang pertama yaitu adalah Indonesia. Nah, ini adalah merupakan gambar wilayah Indonesia, di mana Indonesia ini adalah merupakan negara berkembang di benua Asia. Dilihat dari letak geografisnya, mungkin anak-anakku sudah tahu bahwa dia berada di posisi 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di mana Indonesia ini dikategorikan negara yang memiliki iklim tropis dan dikategorikan dia terdapat juga tiga lempeng, yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Dari hal tersebut, Indonesia akan kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu yaitu seperti ada di bidang tambang, hutan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Karena dilihat dari letak geografis yang beragam. Berikut adalah Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini adalah merupakan negara maju di benua Asia. Ini adalah merupakan wilayahnya, di mana juga terdapat gunung Hala terletak di Pulau Jeju, Korea Selatan. Tepatnya di sebelah selatan ya. Ada gunung yang dikategorikan terkenal, di mana terdapat titik tertinggi di Halasana yaitu Pegunungan Taibab, memiliki hutan tropis sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju, iklim sedang dengan 4 musim. Nah, kita lihat flora dan fauna yang ada di wilayah Korea Selatan juga dikategorikan beraneka ragam, karena dikategorikan ada hutan gugur di situ. Nanti juga ada dikategorikan berbagai macam spesies tanaman-tanaman yang beraneka ragam. Berikut kita lihat di benua Amerika. Di benua Amerika ada dua contoh nanti, yaitu ada di Amerika Serikat. Kita lihat ini adalah peta dari Amerika Serikat sendiri. Ini dikategorikan sebagai negara maju, di mana luas wilayahnya yaitu adalah 9.371.786 km persegi. Di mana batas-batasnya itu ada wilayah Samudra Atlantik, sebelah barat ada Samudra Pasifik, dan sebelah utara ada Kanada, dan sebelah selatan itu ada Teluk Meksiko. Dan mana kita lihat dia memiliki 4 musim. Dilihat dari posisi geografisnya, dia memiliki 4 musim dan dikategorikan memiliki topografi sangat beraneka ragam, yaitu ada pegunungan, ada gurun, ada dataran rendah, dan gester. Penampakan alam yang terjadi di Sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon dikategorikan dimanfaatkan oleh penduduk Amerika Serikat. Untuk flora dan faunanya di Amerika Serikat ini beraneka ragam. Misalnya jenis pohonan di Amerika Serikat itu ada pohon maple, pohon ek, dan pohon elm. Sedangkan kalau kita lihat faunanya itu ada domba, rusa, yang dimana dia hidup di pegunungan. Kita lihat ini adalah merupakan contoh dari yang ada di wilayah Amerika Serikat. Berikut adalah Chile. Chile ini adalah merupakan negara berkembang yang ada di wilayah benua Amerika, di mana Chile terletak pada 18 sampai 56 derajat lintang selatan dan 66 sampai 75 bujur barat. Chile dikategorikan berbatasan dengan Peru di utara dan Bolivia dan Argentina di bagian timur, Antartika di wilayah bagian selatan, Samudra Pasifik barat sepanjang yang dikategorikan pantainya itu mencapai 4,5. Jadi kalau kalian perhatikan, Chile ini dia kayak memanjang dari atas ke bawah. Jadi wilayahnya tidak begitu besar. Beda dengan Amerika ini. Dikategorikan dia besar dan dia juga sebagai negara maju. Dia dikategorikan panjang dan tersembunyi. Ini adalah Gunung Atacama, ini bentuk gunungnya. Sehingga 2/3 dari bagian utara Chile terdapat atas lempeng Masma. Nah, iklimnya dikategorikan dia nih ada Mediterania di bagian tengah, iklim samudra di selatan dan dingin di Andes.
Dan iklim di utara bagian Chile yaitu iklim gurun yang dikategorikan sejuk. Dan dikategorikan Chile ini memiliki jenis flora dan fauna yang beraneka ragam. Misalnya floranya itu khas Chile yaitu ada bunga lonceng, pohon tamarugo, pinus, eukaliptus, dan cemara. Sedangkan faunanya yaitu ada kondor adenam, yaitu adalah sejenis burung darat. Berikut kita lihat di benua Afrika. Di benua Afrika juga akan ada contoh di mana benua Afrika ini adalah negara yang tidak memiliki negara maju. Nah, yang pertama kita lihat ada Mesir. Ini contoh negara Mesir ya. Nah, kecil saja. Di mana batas wilayah Mesir itu dikategorikan dia sebelah timur ada terusan Suez, Setelah itu atau biasa disebut dengan Laut Merah. Sebelah barat berbatasan dengan Libya, ini ada Libya ya. Nah, terusan Suez ini. Terus di sebelah utara dia berbatasan dengan Laut Tengah dan bagian selatan berbatasan dengan Sudan. Jadi wilayahnya kecil saja. Dan posisi geografisnya yaitu 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 25 bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Nah, iklim yang ada di wilayah Mesir yaitu dia beriklim subtropis, di mana tipe iklim di Mesir adalah cenderung kering, di mana antara musim panas dan musim dingin sangat besar dan mengalami musim panas dan musim dingin berlangsung pada bulan Mei hingga Oktober. Musim dinginnya berlangsung bulan November sampai April. Nih, ini adalah contoh dari pegunungan Sinai, di mana dikategorikan dia ada Sungai Nil dan ada Sungai Misai. Oke, untuk flora dan fauna yang ada di wilayah Mesir ini kita lihat floranya yaitu yang tumbuh atau hidup yaitu kering, sehingga ada palem, kurma, kayu putih, akasia, cemara, dan pohon lontar. Sedangkan faunanya ada unta, domba, keledai, dan berbagai jenis burung, dan serta juga ada reptil seperti ular dan buaya. Berikut adalah negara Nigeria. Nigeria ini berada di kawasan Afrika Barat. Itu posisinya itu 4 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara dan 2 derajat bujur timur sampai 13 derajat bujur timur. Batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Nigeria, sebelah utara di atasnya, dan selatan berbatasan dengan Guinea. Bagian bawah ya. Berikut sebelah timur berbatasan dengan Kamerun dan Chad, dan sebelah barat berbatasan dengan Republik Benin. Nah, iklim yang ada di wilayah Nigeria ini adalah iklim tropis karena dilihat dari posisinya tadi, yaitu ada 14 sampai 2. Nah, di mana dia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan keadaan topografi yaitu ada bagian utara ada gurun pasir, di bagian tengah ada padang rumput dengan gunung-gunung batu, dan di bagian selatan berupa rawa-rawa. Pegunungan di Nigeria yaitu ada pegunungan Sanwala, terdapat di Gunung Kapal Wadi dengan ketinggian yang cukup tinggi. Ini dia dapat penampakan berupa gurun ya. Terdapat sungai Nigeria juga. Ini adalah sungai Nigeria yang dimanfaatkan oleh para penduduk. Jenis flora dan fauna yang ada di Nigeria, kita lihat floranya itu hutan hujan tropis, sedangkan kalau faunanya yaitu adanya elang. Oke, berikut adalah benua Eropa, di mana kondisi benua Eropa ini kita ambil contoh adalah negara Inggris. Inggris ini merupakan negara maju. Ini merupakan gambar wilayah negara Inggris, di mana Inggris itu berada di kawasan Eropa Utara. Posisi geografis dari Inggris terletak di 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Inggris, jadi kita lihat dari gambar ini. Gambar dari wilayah Inggris itu sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Jadi ada Samudra Atlantik. Selatan berbatasan dengan sebelah Inggris. Wilayah bawah sini. Berikut adalah di wilayah bagian timur berbatasan dengan Laut Utara.
dan di wilayah bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Inggris beribu kota di London, di mana Inggris ini memiliki iklim, yaitu iklim subtropis. Kenapa dia memiliki iklim tropis? Karena Inggris ini dipengaruhi oleh iklim laut sejuk dan basah, yang biasa disebut dengan arus laut atau disebut dengan Gulf Steppe. Suhu di Inggris itu mencapai 38,5 derajat Celcius dan suhu terendah mencapai 26,10 derajat Celcius. Mana dikategorikan subtropis, yaitu ada iklim musim semi, ada musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi ada 4 musim yang ada di wilayah Inggris. Topografi wilayah Inggris ini di bagian utara dan barat adalah wilayah pegunungan, sedangkan di wilayah bagian selatan dan timur Inggris berupa daratan bergelombang. Nah, ini kita lihat ada contohnya. Di bagian utara, keadaan geologi Inggris terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental, di mana sebagian besar batuan di Inggris merupakan batuan sedimen. Flora dan fauna yang ada di wilayah Inggris, yaitu kita lihat floranya, antara lain hutan pinus, pohon ek, padang rumput, dan hutan beech. Sedangkan kalau faunanya, yaitu terdapat beruang, rusa merah, ular berbisa, elang merah, raja wali, emas, dan berbisa. Berikut kita lihat negara Prancis. Ini adalah gambar dari wilayah Prancis. Nah, Prancis ini adalah merupakan negara yang berada di kawasan Eropa Barat. Jadi dia berada di wilayah bagian Eropa Barat. Posisi geografis dari wilayah Prancis yaitu 42 derajat lintang utara sampai 51 derajat lintang utara dan 5 derajat bujur barat sampai 8 derajat bujur timur. Negara Prancis memiliki batas, kita lihat di sini kalau kalian lihat peta. Di wilayah bagian utara, dia berbatasan dengan Selat Inggris, Belgia, dan Luxembourg. Sedangkan di sebelah selatan, wilayah bagian bawah ya, dia berbatasan dengan Spanyol. Ini di bawah Spain ini. Berikut di wilayah bagian timur, dia berbatasan dengan Italia. Ini lihat ya, bisa dilihat sendiri dari petanya. Ada Italia, ada Jerman. Berikut di wilayah bagian barat dia berbatasan dengan Samudra Atlantik. Bagian sebelah sini ya. Kita lihat di sini. Dari posisi geografis tersebut berarti Prancis juga dikategorikan memiliki iklim yang beraneka ragam. Yaitu bagian selatan memiliki cuaca yang panas dan kering, dan di wilayah bagian barat dia memiliki hujan karena pengaruh Samudra Atlantik. Nah, topografi dari wilayah Prancis sendiri, yaitu di wilayah bagian barat atau dikategorikan sebagian besar daratan Prancis itu merupakan dataran rendah, di mana memiliki ketinggian kurang dari 250 meter dari permukaan laut. Nah, namun ada juga daerah pegunungan. Pegunungan di Prancis, kita lihat ini contohnya, yaitu adanya pegunungan Alpen, di mana pegunungan Alpen ini mencapai gunung tertinggi di wilayah bagian Eropa Barat. Geologi dari wilayah Prancis sendiri yaitu dikategorikan ternyata di dangkalan Eropa sehingga menjadi wilayah kontinental. Dia sama seperti Inggris tadi. Sedangkan kalau flora dan faunanya itu dikategorikan, untuk floranya sendiri terdapat pohon ek, maple, anggur, dan zaitun. Sedangkan faunanya yaitu ada ikan tuna dan ikan hari. Jadi ini merupakan negara maju karena Eropa itu identik dengan negara maju. Berikut kita lihat ada benua Australia. Nah, ini adalah merupakan contoh dari negara Australia atau dikategorikan peta Australia. Dan Australia ini juga sama, dia dikategorikan sebagai identik dengan negara maju. Nah, kita lihat di sini. Benua Australia atau dikategorikan negara Australia ini terbagi dalam 3 zona, yaitu dataran rendah, tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Kenapa demikian? Kita lihat letak geografisnya, yaitu berada di 10 derajat, 41 lintang selatan sampai 39 derajat,
lintang selatan dan 113 derajat 9 bujur timur sampai 153 derajat 38 bujur timur, sehingga dikategorikan dia memiliki iklim yang beragam, ada tropis, subtropis, dan iklim laut sedang. Nah, kita lihat untuk wilayah benua Eropa sendiri, topografinya dikategorikan dia dominan berada di dataran rendah, yaitu terbentang dari wilayah selatan, dikategorikan dia memiliki teluk, yaitu Teluk Australia Besar. Dan dataran tinggi timur merupakan jaringan plato, bukit pegunungan rendah yang sejajar dengan pantai timur dan tenggara di Australia. Kita lihat keadaan geologinya, di mana Australia ini dipengaruhi oleh proses pembekuan. Pembentukannya dikategorikan adanya potensi dari sumber daya alam Australia seperti minyak, gas alam, batu bara, biji besi, intan, tembaga, bauksit, dan aluminium. Dan Australia dikategorikan dia memiliki potensi batu bara terbesar 2 di dunia setelah Republik Guinea. Di mana kalau kita lihat flora dan fauna khas Australia ini berbagai jenis reptil dan hewan berkantong. Sedangkan kalau floranya yaitu ada khas Eucalyptus. Di mana kalau kita lihat wilayah Australia ini atau benua Australia ini merupakan benua yang dikategorikan tidak begitu besar. Demikianlah video persembahan dari MEM. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.